Keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Rabu tanggal 21 September 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini Gereja Kudus merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Penginjil. Dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah perikop tentang Matius dipanggil Yesus menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Dalam perikop ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, sikap Matius atas panggilan Yesus. Ketika Matius dipanggil Yesus untuk mengikutinya, spontan Matius berdiri dan langsung mengikuti Yesus. Sikap Matius ini adalah ready dan total. Matius langsung meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai tanpa banyak pertimbangan, dan dia langsung mengikuti Yesus secara total. Matius juga bersukacita atas panggilan Yesus ini. Sebagai tanda syukur dan tanda penghormatannya kepada Yesus, Matius mengadakan jamuan makan di rumahnya. Dia mengundang Yesus dan murid-muridnya. Dia juga mengundang teman-teman pemungut cukai dan orang berdosa lainnya sebagai untuk berbagi sukacita. Sikap Matius ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Kesungguhan, totalitas, sukacita, itulah sikap kita dalam melaksanakan tugas atau panggilan hidup kita. Yang kedua, dalam perikop ini juga diungkapkan sikap orang Farisi melihat Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka heran mengapa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Karena kebiasaan umum pada waktu itu adalah orang berdosa tidak bergaul dengan orang benar, apalagi duduk makan bersama. Orang berdosa harus disingkirkan. Orang Farisi berpikir kalau Yesus ini orang benar, seorang nabi, orang utusan Allah, maka seharusnya dia tahu dia tidak duduk makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi Yesus langsung menjawab orang Farisi itu, katanya, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa." Pesannya adalah Yesus datang ke bumi ini untuk melayani semua orang. Maka kepedulian dan pelayanan kita harus kita berikan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan orangnya. Yang ketiga,
dalam perikop ini Yesus memberi perintah untuk mempelajari apa yang dikehendaki Tuhan dari pengikutnya. Yang paling dikehendaki Tuhan dari pengikutnya adalah belas kasihan. Tuhan sangat berbelas kasih kepada kita manusia berdosa, maka kita pun harus berbelas kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah orang yang banyak kelemahan di hadapan Tuhan dan sesama. Kita dipanggil Tuhan untuk mengikutinya demi keselamatan kita. Sekarang bagaimana sikap kita? Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menjelaskan secara rinci bahwa kita masing-masing telah dianugerahkannya kasih karunia untuk tugas pelayanan yang beraneka ragam. Tetapi walaupun tugas pelayanan itu beraneka ragam, semua itu demi pelayanan pembangunan tubuh Kristus di dunia ini. Entah apapun profesi dan atau tugas kita yang kita terima pada hidup ini, entah sebesar apapun anugerah karunia yang kita terima dalam hidup ini, entah berapapun talenta yang kita terima dari Tuhan dalam hidup ini, Tuhan hanya menghendaki supaya kita hidup sepadan dengan profesi dan tugas kita tersebut. Supaya kita hidup sepadan dengan kasih karunia yang kita terima. Supaya kita hidup sepadan dengan talenta yang kita miliki. Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, keluarga-keluarga yang tercinta, sekarang kita sendiri dan keluarga kita sudah dipanggil Tuhan menjadi pengikutnya. Kita sendiri sudah tahu dan memahami apa yang dikehendaki Tuhan dari orang-orang yang telah dipanggilnya. Melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup ini memang sulit karena keegoisan kita sendiri. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Masalahnya adalah apakah kita mau mengalahkan keegoisan kita dan mau melaksanakan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, supaya kita siap dan tanggap untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini, maka mari kita tekun berdoa dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Karena melalui doa dan merenungkan firman Tuhan, kita semakin tanggap untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita selalu peduli kepada orang yang tersingkirkan, peduli kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Mari kita selalu siap dan rela menggunakan anugerah kasih karunia yang kita terima dari Tuhan dalam menjalani pelayanan kita dalam hidup ini. Semoga kita menjalani panggilan hidup kita sepadan dengan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Amin.